Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat album tujuhku. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan sejarah dan penemu sepatu. Siapa yang tidak kenal sepatu? Mulai dari balita sampai dewasa, mulai dari pemulung sampai orang kantoran, semua mengenal dan memakai sepatu. Dikutip dari buku Asal-Usul Tempo Dulu yang ditulis Jainuddin HM, sepatu sudah ada zaman es, yaitu sekitar 5 juta tahun yang lalu, dibuat dari kulit hewan. Di Missouri, Amerika Serikat, pernah ditemukan sepatu kuno dalam jumlah besar yang diperkirakan berasal dari tahun 8000 sebelum Masehi. Di pegunungan Prancis ditemukan juga sepatu dari kulit binatang dan rumput diperkirakan tahun 3300 sebelum Masehi. Penemuan ini juga ditemukan di Mesir kuno, bangsa Viking yang dihiasi gambar-gambar yang cantik dan indah di sepatu. Pada masyarakat Yunani kuno juga mengenal sepatu dengan ciri khas sepatu mereka memiliki banyak tali yang diikat di sekeliling betis. Ketika kita berbicara masalah sepatu yang sering kita pakai, baik itu olahraga, ke kantor, ke pasar, jalan-jalan, sosok ini tidak lepas dari seorang yang bernama Jan Ernst Marzeliger. Siapa beliau? Jan Ernst Marzeliger lahir pada tanggal 15 September 1852 di Paramaribo, Suriname. Pada saat itu dikenal sebagai Dutch Guyana atau Guyana Belanda. Ayahnya adalah seorang insinyur Belanda keturunan Jerman yang tinggal di Paramaribo, Suriname. Sedangkan ibunya seorang budak Suriname keturunan Afrika. Menunjukkan bakat mekanik usia muda, Marzeliger mulai bekerja di toko mesin di usia 10 tahun. Pada usia 19 tahun, ia meninggalkan Suriname untuk melihat dunia luar sebagai pelaut di kapal dagang India Timur. Pada tahun 1873, dia menetap di Philadelphia, Amerika Serikat. Setelah menetap di Amerika, Marzeliger bekerja selama beberapa tahun untuk belajar bahasa Inggris. Sebagai pria berkulit gelap, pilihan profesionalnya, dan dia berjuang untuk mencari nafkah di Philadelphia. Pada tahun 1877, Marzeliger pindah ke Lyon untuk mencari pekerjaan. Dia menemukan cara magang membuat sepatu atau alas kaki. Dengan cara membuat cetakan kaki pelanggan yang disebut tahan lama dengan kayu ataupun batu, sepatu kemudian diberi ukuran dan bentuk sesuai dengan cetakannya. Proses membentuk dan menempelkan badan sepatu ke solnya seluruhnya dilakukan dengan tangan menggunakan hand lasters. Ini sebagai tahap penyelesaian yang sulit dan memakan waktu, karena langkah terakhir dalam proses tersebut dimekanisasi. Dia mengembangkan metode otomatis dan tahan lama dan mulai membuat desain untuk mesin yang dapat melakukan pekerjaan pembuat sepatu. Pada tanggal 20 Maret 1883, Marzeliger menerima hak paten nomor 274207 untuk mesin pembuat sepatunya.
Cara mekanisme pekerjaan dan pembuat sepatunya yaitu dengan cara menahan sepatu yang terakhir, menarik kulit ke bawah di sekitar tumit, terpasang dan memasukkan paku, dan kemudian melepaskan sepatu yang sudah jadi. Produk sepatunya meningkat drastis, menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya. Sayangnya, Majeliger hanya bisa menikmati kesuksesannya dalam waktu yang singkat karena dia terjangkit TBC pada tahun 1886 dan beliau meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1889 pada usia 37 tahun di Linz. Penemuan Majeliger merupakan penemuan terpenting abad ini. Ia tidak disebutkan dalam buku sejarah sampai saat ini. Jadi, kalau dipikir kembali, pahlawan tanpa nama yang mendunia, mungkin pahlawan ini salah satunya. Pada tahun 1991, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan perangko, yaitu warisan hitam, untuk menghormati jasa-jasa beliau. Nah guys, itu saja sejarah singkat mengenai sepatu yang sering kita pakai, baik itu bentuk, model, dan ukuran sepatu yang setiap zaman ke zaman mengalami perubahan.